tim ahli botani internasional menemukan 12 bunga anggrek jenis baru pada penelitian di wilayah Papua Barat. Sebenarnya penelitian anggrek di tanah Papua ini sendiri sudah berlangsung sudah hampir 200 tahun. Dari tahun 1820 sudah terjadi penelitian anggrek di tanah Papua. Dan untuk keseluruhan tanah Papua hampir ditemukan 3.000 jenis. Tapi tetap saja hari ini kita masih dapat 12 jenis baru lagi. Artinya kekayaan itu belum semua terungkap dengan baik atau tereksplor dengan baik. Begitu. Kemudian dari pertanyaan tadi terkait dengan terdapat di daerah lain atau tidak 12 jenis ini, hari ini kita hanya tahu di sini saja, asli di satu tempat ini saja. Artinya bisa jadi dia juga ada di tempat lain tapi belum pernah ada. Makanya kita sebut jenis baru karena baru kita ketemu di sini saja, belum pernah kita ketemu di tempat lain. Bisa jadi dia ada di tempat lain atau bisa jadi tidak ada. Bahkan dia hanya ada secara khusus di situ, dan ini memang artinya bahwa tempat ini benar-benar spot keragaman hayati untuk anggrek yang sangat luar biasa. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang masih terus kita temukan, karena walaupun ekspedisi atau penelitian sudah berlangsung hampir 200 tahun, tetap saja daerah-daerah ini masih tidak terjamah atau dengan eksplorasi tumbuhan. Oleh sebab itu makanya inisiatif untuk tadi kita sempat sebutkan bahwa inisiatif untuk proyek TIPAS itu tetap kita dorong, karena sebenarnya apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari mengungkapkan apa sih kita punya kekayaan itu apa saja. Dari sisi anggrek, kita belum bicara yang lain. Kita belum bicara satwa, belum bicara satwa sini, kita belum bagi burung, ular, apa semua. Ini kita baru bicara satu ini saja tuh masih sudah dapat kayak begini. Kemudian pertanyaan tadi terkait dengan jenis yang didapat ini rata-rata anggrek epifit semua, karena hampir 80% dari temuan-temuan bahkan yang ini yang ada saat ini yang paling banyak kita temukan, karena orchid atau anggrek di tanah Papua ini rata-rata semua adalah anggrek-anggrek yang epifit atau hidup menumpang di pohon dan lain sebagainya. Sayangnya dalam penelitian ini kita tidak terlalu fokus untuk lihat dia jenis apa yang dia berasosiasi, atau itu sebenarnya bisa jadi satu skripsi yang menarik sebenarnya. Dari apabila ada mahasiswa yang terlibat itu bisa dilihat juga. Tapi kurang lebih 80% yang kita ketemukan itu merupakan anggrek epifit, karena 80% dari anggrek yang saat ini kita ketahui dari tanah Papua 80%-nya adalah epifit juga gitu. Jadi rata-rata dari temuan kita 12, almost 12 all epiphytes or 11 are epiphytes. 11 adalah anggrek epifit yang hidup menumpang di pohon dan tumbuhan lain, sedangkan satu anggrek terestrial atau yang tumbuh di tanah. Jadi 12 anggrek tanah. Anggrek tanah salah satunya. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, karena Andre menyampaikan bahwa 90% anggrek yang ada di Papua ini tidak ditemukan dimanapun di seluruh dunia. Hanya 10% dari total anggrek yang ada di Papua ini bisa ditemukan di daerah lain, mungkin di Jawa atau di luar. Tapi asli 90% dari jenis orchid yang ada itu memang hanya di sini saja ditemukan. Itu sebabnya itu yang membuat dia sangat spesial. Dan orchid di tanah Papua atau anggrek di tanah Papua ini menjadi target dari pencinta anggrek di seluruh dunia untuk tanam, karena ukurannya kecil tapi warnanya sangat banyak, sangat colorful, sangat indah lah, kurang lebih begitu. Dan orang dengan mudah akan membedakan anggrek di sini. Saya kasih contoh, kemarin saya sempat di Wamena, saya foto anggrek di Wamena, saya kirim langsung, ada bilang ini bukan dari Manokwari, saya tahu. Kita tanpa saya kasih tahu ada di mana, tapi dia langsung tahu. Artinya memang khusus, dan orang lihat orang bisa membedakan langsung. Kita memang spesial apa yang ada di tanah Papua. Bahkan dengan melihat jenisnya saja dia bisa tahu langsung, oh ini arfak, oh ini sorong kepala burung, oh ini kaimana punya, oh ini pegunungan tengah dong punya. Jadi memang anggrek adalah jenis yang menarik dan menjadi target dari para pencinta anggrek di seluruh dunia. Dan juga memang tanah Papua punya keanekaragaman anggrek yang sangat tinggi, sangat indah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kan terganggu, itu sudah hal yang lumrah. Tetapi ada beberapa hal yang Andre bisa sarankan. Yang pertama, mungkin kita akan memproteksi daerah yang memang kalau betul-betul dia hanya ada di situ, daerah-daerah itu
walaupun dia kecil, mungkin dia dijaga atau diproteksi dengan baik, mungkin dibuat daerah itu jadi spot untuk wisata kah? Karena daerah itu merupakan daerah-daerah yang kita datangi, daerah yang kelerengan maupun jenis tanah yang tidak bukan tempat untuk pembangunan yang lain gitu. Terus yang kedua, dia juga bilang mungkin bisa dengan melakukan pendekatan seperti edukasi atau membina masyarakat lokal untuk apabila mereka bertemu dengan anggrek, mereka bisa tanam di halaman rumah atau ini, sehingga apabila anggrek di alam terganggu, kita masih bisa dapat lihat dia ada dilindungi di situ, yang mungkin paling dekat yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin kita punya energi dan kekuatan finansial dan lain-lain yang banyak, kita bisa buat mungkin greenhouse atau tempat untuk koleksi anggrek-anggrek yang khas tadi langsung di tempatnya di atas, karena anggrek yang di ketinggian seperti itu ada yang di 1.700 paling tinggi 1.700 meter itu, kalau kita buat turun ke lowland mungkin sulit. Kita harus menyediakan fasilitas yang ada pendingin dan lain sebagainya sehingga anggrek itu bisa adaptasi untuk tumbuh. Anggrek mulai bertumbuh dan berbunga pertama kali antara 3 sampai 4 tahun baru dia mulai dewasa untuk berbunga. Rata-rata umur anggrek bisa panjang 20 sampai 30 tahun, tapi ada beberapa jenis yang Pak Andre sampaikan bisa hidup ratusan tahun. Ada contoh tahun 1914 ada anggrek yang dibawa ke Royal Botanic Gardens Kew di Inggris, sampai hari ini masih hidup. Dan 1914. Artinya ada jenis-jenis tertentu yang dia bisa hidup panjang sekali. Tapi anggrek mati bisa terjadi banyak hal yang bisa buat anggrek bisa jadi karena dia tumbuh secara epifitrik. Kemudian pohon tumbang akhirnya dia mati, atau mungkin terjadi di alam mungkin ada kekeringan atau hal-hal lain. Kalau tidak, anggrek cukup lama kemampuan hidup dari tanah-tanah itu. Tergantung nutrisi yang tersebut. Sama yang anggrek itu, sama anggrek tanah itu Itu tidak terlalu tahu tentang waktu hidup, tapi saya pikir rata-rata kalau tidak ada gangguan anggrek bisa malah berkembang terus. Tapi 12 yang di apa yang ditemukan baru itu sudah termasuk anggrek tanah sama anggrek itu ya? 12 itu, 11 adalah anggrek epifit dan 1 adalah anggrek yang tumbuh di tanah terestrial.